Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Wahyuni Syahrir, SMM, peserta Letser Kemendikbudristek tahun 2022, gelombang 3, angkatan 10, kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas tentang berorientasi pelayanan. Jadi, berorientasi pelayanan berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima. Selanjutnya yaitu definisi dari pelayanan publik. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pelayanan Publik, adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kemudian, pelayanan publik yang baik juga didasarkan pada prinsip-prinsip yang digunakan untuk merespon berbagai kebutuhan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan birokrasi. Berbagai literatur administrasi publik menyebutkan bahwa prinsip pelayanan publik yang baik adalah yang pertama, partisipatif. Jadi apa sih partisipatif itu? Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Prinsip yang kedua yaitu transparan. Jadi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan, seperti persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya. Masyarakat juga harus diberi akses yang sebesar-besarnya untuk mempertanyakan dan menyampaikan pengaduan apabila mereka merasa tidak puas dengan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Prinsip yang selanjutnya yaitu responsif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, akan tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan. Birokrasi wajib mendengarkan aspirasi dan keinginan masyarakat yang menduduki posisi sebagai pelayan. Prinsip selanjutnya yaitu tidak diskriminatif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain atas dasar perbedaan identitas warga negara, seperti status sosial, pandangan politik, agama, profesi, jenis kelamin atau orientasi seksual, difabel, dan sejenisnya. Prinsip yang terakhir yaitu mudah dan murah. Nah, di sini penyelenggaraan pelayanan publik di mana masyarakat harus memenuhi berbagai persyaratan dan membayar biaya untuk memperoleh layanan yang mereka butuhkan. Harus diterapkan prinsip mudah, artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah dalam arti biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga negara. Hal ini perlu ditekankan karena pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk memenuhi mandat konstitusi. Kemudian, panduan perilaku atau kode etik dari nilai berorientasi pelayanan sebagai pedoman bagi para ASN dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, yaitu yang pertama memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, yang kedua ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, dan yang ketiga yaitu melakukan perbaikan tiada henti. Yang pertama yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nilai dasar ASN yang dapat diwujudkan dengan panduan perilaku berorientasi pelayanan diantaranya yaitu mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, yang kedua menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, yang ketiga membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, dan yang keempat yaitu menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Kemudian yaitu ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Di sini nilai dasar ASN-nya yaitu yang pertama memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, yang kedua memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah,
Ketiga, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Kemudian yang ketiga itu melakukan perbaikan tiada henti. Nilai dasar ASN di sini yang diwujudkan yaitu yang pertama, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia, pemerintah juga telah meluncurkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dan bangga melayani bangsa. Nilai-nilai dasar ASN berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Oleh karena tugas pelayanan publik yang sangat erat kaitannya dengan pegawai ASN, maka sangatlah penting untuk memastikan bahwa ASN mengedepankan nilai berorientasi pelayanan dalam pelaksanaan tugasnya, yang dimaknai bahwa setiap ASN harus berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Oke, baiklah, demikian podcast monolog kita pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu di podcast monolog berikutnya dengan tema-tema yang lebih menarik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.